Saat asik berbincang, tiba-tiba sosok Santi ini muncul di depan kami sambil menundukkan kepalanya. Sosok Santi berterima kasih dengan kami. Kami semua jelas-jelas melihatnya. Kakak tanya siapa dia. Anak itu bilang namanya Santi. Namaku adalah Sila, seorang anak perempuan berusia 18 tahun. Di tahun 2015, aku dan juga kakakku yang bernama Najwa ini pergi ke Jawa Barat untuk merantau karena ya memang kita sudah lulus. Yaitu lebih tepatnya lulus sekolah dan akan langsung bekerja. Itu disebabkan karena ekonomi kami yang pas-pasan. Faktor penyebabnya adalah kita sudah tidak punya tulang punggung keluarga lagi. Ayah sudah meninggal dunia karena kecelakaan bus, sehingga tidak ada pemasukan sedikit pun sementara pengeluaran terus saja berlanjut. Usaha bengkel di rumah pun juga bangkrut. Ibu pun tidak bisa kerja bengkel, belum lagi ibu sudah sakit-sakitan. Dari kota Sragen ke Bandung, kami ini berdua naik kereta. Perjalanan sekitar 5 jam baru sampai. Ketika dalam perjalanan, ada seorang bapak-bapak memberikan kami uang sekitar 700.000. Bapak itu bilang, kalau uang ini nanti buat jajan, dan kakakku menerima uang itu. Di sini aku ingat kalau banyak metode pesugihan yang memang caranya memberikan uang ataupun bantuan. Aku tidak berani bilang hal itu karena bapak itu duduk di bangku kami, dan kalau dilihat-lihat raut muka bapak itu agak aneh dan tercium bau dupa. Setelah perjalanan melelahkan, akhirnya kami pun sampai di lokasi sekitar jam 7 malam. Kami pun turun dari kereta dan segera meninggalkan stasiun. Ketika kami menyeberang rel, tiba-tiba ada kereta api yang melintas dengan cepat. Kami hampir saja tertabrak, benar-benar kaget. Karena tadi seolah tidak ada kereta. Setelah dari stasiun, kami menuju ke lokasi rumah paman kami. Setelah hampir tertabrak kereta itu, kami juga hampir saja tertabrak oleh taksi. Untung Tuhan masih memberikan keselamatan untuk kami. Dan disinilah aku merasa kalau uang itu adalah uang pesugihan. Mbak, kok aku merasa aneh ya? Apa uang itu uang pesugihan ya? Ah, udah, jangan pikir yang aneh-aneh. Percaya saja sama Allah, jangan percaya sama begituan. Uangnya dihabisin aja buat jajan ke mall. Ya makan-makan gitu dan juga belanja lah. Kakakku pun setuju dengan pendapatku. Kami semua menuju mall, tapi saat di jalan kami mengalami hal yang aneh lagi. Ketika melewati perkampungan kota, dari arah belakang tiba-tiba kami dikejar 2 ekor anjing pitbull yang entah bagaimana bisa mengejar kami tanpa sebab. Kami semua panik dan juga lari secepat mungkin, karena kalau dilihat-lihat anjing pitbull ini adalah anjing yang sangat mematikan. Bahkan keberadaannya sudah dilarang di berbagai negara. Ngerinya lagi, 2 anjing itu ukurannya hampir sebesar kambing. Setelah cukup jauh berlari melewati jalan-jalan sempit rumah penduduk, akhirnya kami lolos juga. Kami terus saja jalan menuju mall. Sampai akhirnya jalan kampung itu menuju ke sebuah tempat, yakni tempat tongkrongan para preman. Di sana ada sekitar 7 orang preman. Aku benar-benar sangat takut sekali. Apalagi preman itu badannya besar-besar, tatoan, badannya bau keringat ditambah bau alkohol yang membuat suasana semakin tidak enak. Apalagi ada yang ngasah senjata tajam. Tapi kakak tidak merasakan gentar dengan para preman itu. Karena kakakku ini adalah seorang murid bela diri pencaksilat dan sering mengikuti perlombaan pencaksilat itu. Berani-beraninya lu lewat sini? Ya maaf, kami hanya lewat saja kok. Enak aja. Ada uang gak? Atau lu serahin aja itu adik lu buat seneng-seneng, iya gak? Mereka tertawa dan sudah pasti mereka menunjukku sebagai pemuas nafsu. Kakak jauh lebih cantik dariku, tapi aku lebih muda. Tentu pasti mereka memilih yang lebih muda. Enak aja, hadapi dulu aku. Dasar bajingan lu, nantang-nantang. Berani lu sama kami semua? Lu gak kenal siapa kami semua, ha? Lu juga gak kenal gue kan? Gue ahli bela diri. Gue bisa mecahin kepala lu dengan tangan kosong. Wah, bajingan bener nih, mau cari mati nih.
Tanpa pikir panjang, kakakku langsung mengajar bagian kepala preman itu dengan sekali pukulan. Preman itu langsung tumbang dengan kepala berlumuran darah. Mereka semua ketakutan melihat kakakku. "Mbak, uang 700 ribuannya itu berikan saja sama mereka, Mbak." "Iya, akan kuberikan semua. Aku juga tahu kok kalau ini uang pesugihan." Kataku langsung memberikan uangnya. Para preman-preman itu terdiam, lalu kami pergi meninggalkan lokasi. Saat kami pergi dari lokasi, dari arah belakang terdengar para preman itu berteriak. Aku dan juga kakakku menoleh ke belakang. Ternyata 2 anjing pitbull itu sekarang menyerang para preman itu. Ada 1 anjing pitbull yang mencabik-cabik preman yang tumbang tadi. Mereka semua berusaha melawan 2 anjing pitbull itu, tapi kelihatannya usahanya mereka itu sia-sia. Karena kami tidak ingin menjadi korban keganasan 2 anjing pitbull tersebut, kami langsung lari, dan beruntungnya kami keluar dari kampung di pinggir jalan raya. Walaupun tidak punya uang, kami akan tetap ke mall untuk menenangkan pikiran. Selama berjalan menuju mall, tidak ada halangan apapun, apalagi ancaman yang membahayakan nyawa kami. Sampai singkat ceritanya, akhirnya kami sampai di mall, belanja di supermarket, beli pakaian, dan juga akhirnya kami makan di sana. Selama makan di sana, kakakku curhat dan juga sangat kesal sama preman-preman tersebut. Kenapa nggak dihabisin saja para preman-preman itu satu persatu? Sudahlah, kita kan juga bawa uang pesugihan sebagai senjata ampuh, dan terbukti kan para preman-preman itu ada yang tumbang toh. Bahkan ya ada yang meninggal dunia karena digigit anjing pitbull itu. Wah, benar juga ya. Takutnya jika kita yang mengajar preman itu, malah kita yang masuk penjara dengan dugaan kasus penganiayaan dan pembunuhan. Tidak adil memang, melakukan pembelaan diri dijatuhi hukuman dengan undang-undang kriminal, bahkan hukum yang tidak lazim. Keren ya. Itu adalah hukum yang harus dicontoh dan juga dipatuhi. Setelah makan, kami akhirnya pergi ke rumah paman dan bibi kami dengan naik taksi. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya kami sampai juga di lokasi. Di sana mereka sudah menunggu di teras rumah. Ada paman bernama Le Yadi dan bibi bernama Le Esti. Mereka ini berdua menunggu di teras rumah. "Udah aku tunggu lama banget kalian ini." "Iya, lama banget. Belum lagi dikejar anjing." "Wah, kok bisa?" Tak tahulah. Mereka pun kemudian mempersilahkan kami untuk masuk dan menyuruh kami tidur di ruang tengah dengan memakai kasur. Dan inilah pertama kalinya aku datang ke rumah ini, sementara kakak sudah pernah sebelumnya. Sebelum tidur, Le Esti ini bertanya, apakah kami sudah makan? Kami bilang sudah. Setelah bincang-bincang, kami kemudian akhirnya tidur. Keesokan harinya, kami mandi lalu sarapan dan kami disambut sama Siska Novita, anak dari Le Yadi dan Le Esti. Seorang anak setahun lebih tua dariku. Mungkin sekitar 19 tahunan yang baru saja lulus sekolah juga. Karena si Siska ini di sekolah pernah sekali tidak naik kelas. Di ruang tamu kami berbincang-bincang soal pekerjaan. Di sini kakak menanyakan soal lapangan kerja untuk kami. Karena tidak mau bekerja bersama Le Yadi dan juga Le Esti, ya karena dia tidak tertarik dengan kerjaan mereka, yakni batik. "Kalau gak mau ikut, mau kerja apa?" "Yang lainnya aja lah. Tapi aku mau cari kontrakan dulu." Alasan kakak ingin mencari kontrakan supaya dekat dengan tempat kerja. Tapi sebenarnya aku tahu dia ini tidak ingin menyusahkan mereka. Setelah berbincang-bincang, kakak mengajakku keluar. Kebetulan Siska juga ingin ikut kami. Ya, sambil keluar jalan-jalan tentunya ke perbatasan kota untuk mencari kontrakan. Aku tanya, kenapa mereka tidak ikut paman dan bibi saja? Dia bilang kalau dia tidak tertarik dengan batik. Dia ingin kerja buka warung atau restoran. Dan aku juga tanya Siska, katanya dia mau kerja ikut orang tuanya. Siska kemudian ikut bersamanya untuk bekerja sama, tapi kakak tetap menolak. Setelah jalan-jalan yang melelahkan, akhirnya kami dapat rumah kontrakan yang lumayan cukup mewah, dekat kampung dan dekat sawah juga.
Kamu mau mengontrak di rumah itu ya? Tanya Siska. Iya, kenapa? Kalau aku lihat kok agak angker begitu ya? Alah, sama bangsa yang begituan mah aku gak takut sama sekali, ucap kakakku sok penuh keberanian. Di depan jelas tertulis rumah dikontrakan lengkap dengan nomor telepon. Kakak langsung menghubungi pemilik kontrakan yang nomornya dipajang di rumah depan kontrakan. Namanya Pak Sabto. Kakak berhasil menghubunginya. Setelah perbincangan sekitar 10 menit, telepon pun ditutup. Kakak berkata kalau harga sewa kontrakan ini terbilang sangatlah murah. Bahkan boleh gratis tinggal di sini asalkan betah dan ya sebaiknya jangan sampai lewat setahun. Apa rumah ini akan ditinggali? Tanya Siska. Iya, katanya tidak boleh lama-lama tinggal di sini karena rumah ini angker. Setelah berdiskusi dan tekad kakak yang kuat, akhirnya setuju tinggal di kontrakan itu. Singkat ceritanya, kami ini bersih-bersih dan juga berberes. Kalau aku lihat rumah ini sangatlah nyaman. Karena inilah Siska akhirnya mau ikut tinggal di sini karena dapat teman juga. Sekitar seminggu lamanya, kakak dapat kerja di warung 24 jam yang biasa buka di sudut kota. Sementara aku dan juga Siska kerja sama di toko batik milik Lek Yadi dan juga Lek Esti. Kami kerja kadang pulang jam 3 sore dan kadang jam 6 sore. Libur 2 hari dalam seminggu, sementara kakak berangkatnya kadang pagi, kadang malam karena shift kerjanya. Kata kakak kerja di sana sangat mengasyikan, banyak teman tapi berat. Iya sih mengasyikan, wong dia aja jago masak, batinku. 3 bulan berlalu, kami kemudian mulai merasakan adanya gangguan gaib di rumah. Seperti ada sekelebat bayangan sampai akhirnya di bulan kelima gangguan semakin terasa. Dimulai dari Siska yang sering ngerepan atau ketindihan. Kemudian kakak, baru aku. Sedangkan tindihanku ini terasa sangat nyata karena dalam mata tertutup aku melihat ada sosok anak kecil minta diajak bermain. Sosok itu duduk di depanku. Aku mencoba dengan sekuat tenaga bangun dari tidur, tapi sulit. Setelah bernafas cepat berkali-kali, akhirnya aku terbangun. Setelah mengalami tindihan ekstrim tadi malam itu, pagi hari setelah sholat subuh berjamaah, aku tanya ke mereka, kalian ini udah pernah ngalamin tindihan ekstrim belum sih? Belum pernah kalau yang ekstrim, jawab Siska. Sementara kakakku menjawab, kalau tindihan ekstrim udah sering aku. Di sini kakak cerita, kalau selama tindihan dia pernah didatangi oleh sosok kuntilanak. Kata kakak, sosok itu mukanya serem banget. Kami berdua yang mendengarkannya pun langsung bergidik ngeri di pagi yang berkabut ini. Benar-benar ngeri. Tapi kata kakak, dia ini tidak takut sama sekali. Malahan kuntilanak itu dianggap teman yang lagi usil. Palingan itu si kuntilanak belum pernah di smackdown kali ya, ucap kakak sambil sedikit tertawa. Hari terus berjalan, kami terus bekerja dan bekerja. Di suatu malam kakak bilang, mau tidak mau, kami harus mengontrak di sini sekitar 2 tahunan. Karena demi mencukupi modal supaya bangkit dari krisis ekonomi. Mendengar hal itu, aku sempat protes. Kenapa juga harus tinggal di tempat seperti ini lama-lama? Sedangkan kakak melarang untuk tinggal bareng Lek Yadi dan Lek Esti. Sampai tepat di bulan ke-7, Lek Yadi dan juga Lek Esti ini datang di malam hari. Lek Yadi bilang, kalau aura rumah ini katanya mencekam walaupun memang sudah bersih dan ditinggali. Mereka menanyakan bagaimana rasanya tinggal di sini. Kakak jawab, ya agak-agak serem sih. Dan kami pun mengobrol segala macam. Sampai akhirnya jam 9 malam mereka pun akhirnya pulang. Sampai akhirnya pas mau tidur, saat itu aku lagi minum di dapur dan tiba-tiba ada sosok anak kecil pakai dress pink tanpa lengan persis yang aku lihat selama aku tindihan. Anak itu memanggil-manggil dengan tangannya. Aku yang penasaran sekaligus ngeri memberanikan diri untuk bertanya, siapa namanya? Katanya bernama Santi. Kata anak itu kami harus cepat keluar dari rumah ini. Karena belum sempat selesai bicara kakak datang ke dapur. Dia ini tanya kenapa aku ngomong sendiri, tapi tiba-tiba aku tidak sadarkan diri.
Sampai 15 menit akhirnya aku sadar. Kakak tiba-tiba menampar pipi kiriku dengan keras sampai aku terjatuh di lantai. "Kamu kenapa menamparku? Oh, jadi kamu udah sadar toh? Tadi kamu itu kerasukan loh." "Kerasukan? Aku kerasukan apa? Kamu menyuruh kita untuk secepatnya tinggalkan tempat ini karena akan ada ancaman yang sangat membahayakan." Dan mendengar hal itu, tentu kakak langsung emosi, apalagi kakak ini orangnya agak temperamen. Kami tetap akan tinggal di sini sampai ekonomi pulih. Aku kaget, ternyata tadi itu aku kerasukan gadis kecil itu. Malamnya aku tidur, dalam mimpi aku bertemu lagi dengan sosok Santi. Dia menangis kesakitan di pipi kirinya karena katanya ditampar oleh kakakku. "Aku kan hanya ingin memperingatkan, kenapa aku ditampar?" ucapnya sambil menangis. Aku bertanya, "Sebenarnya ada apa?" Dia terus menangis, tidak mau menjelaskan. Katanya dia ini anak yang kesepian dan tidak punya teman. Aku merasa iba terhadap anak itu. Dia minta supaya aku jadi teman bermainnya, dan aku iakan ajakan itu. Lalu aku kemudian bermain sama anak itu di dalam mimpi. Tidak terasa sudah, akhirnya aku terbangun. Pagi harinya, saat sarapan seperti biasa, kakak bilang supaya jangan takut hantu. Dan kakak bilang kalau tadi malam aku kerasukan hantu. Siska yang mendengar hal ini tentu saja kaget, karena dia sendiri satu-satunya yang belum merasakan hal ganjil pada rumah ini. Kecuali tindihan, itu pun ya belum pernah bertemu dengan sosok yang seram. Hari terus berjalan sampai di suatu malam. Kakak sedang kerja lembur, jadi tidak pulang. Ketika tidur, aku dikagetkan dengan suara Siska yang teriak-teriak. Aku datangi kamarnya. Memang benar, dia teriak-teriak seperti orang gila. Teriak-teriak tanpa sebab, dan aku bangunkan dia. Dia pun langsung sadar. "Kenapa teriak-teriak? Aku mimpi dikejar naga raksasa." "Ya sudah, lanjut tidur lagi. Baca doa jangan lupa." Hari berikutnya aku dan juga Siska liburan ke pantai. Selama di pantai, aku lihat sosok Santi mengikutiku dari samping. "Ini anak kenapa ikut-ikutan?" pikirku. Aku minta Siska untuk menunggu di tempat duduk. Aku pun pergi ke tempat yang agak jauh dan sepi dari pengunjung. Sosok Santi kemudian mengikutiku. Dia tampak sangat senang karena aku mau menemaninya. Sampai di lokasi yang sepi, aku tanya, "Santi ini sebenarnya siapa?" "Aku anak dari korban pemerkosaan." "Pemerkosaan? Kenapa kamu diperkosa? Dan kenapa kamu meninggal dan jadi hantu seperti ini?" ucapku dengan nada tinggi dan penasaran. Sosok Santi akhirnya membuka cerita. Santi ini adalah anak kelahiran 1968. Dia adalah anak yang selalu dimanja oleh orang tuanya, kemauannya selalu dituruti. Tapi selama hidup dia tidak pernah punya teman karena ayahnya adalah orang Belanda asli, sementara ibunya ini keturunan Tionghoa dan kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif. Ada satu kejadian di mana rumahnya ada perampokan yang merenggut nyawa ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya ini menikah lagi, tapi setahun menikah, ibunya ini meninggal dunia karena dibunuh oleh suaminya dengan cara diracun. Santi sempat menyaksikan itu semua karena suami baru ibunya ini ternyata sudah beristri dan sudah punya anak yang semuanya sudah dewasa. Keluarga tirinya itu suka foya-foya, dan Santi setiap hari diperlakukan dengan kasar. Disiksa juga, hingga yang terakhir Santi ini dijual kepada kelompok pedofilia. Karena memang anaknya yang polos dan juga cantik, seperti wajah campuran bule dan juga Asia. Mereka terus menyiksa supaya dia mati karena untuk menguasai seluruh harta kekayaannya. Alasan mereka menjual Santi karena perlakuan mereka diketahui oleh tetangga kalau Santi ini setiap harinya itu disiksa dengan sangat kejam. Kalau sampai semua perlakuan mereka terbongkar, maka mereka bisa ditangkap dan dipenjara. Lalu harta warisan peninggalan orang tuanya pun ya jatuh ke tangan Santi. Tapi memang sebelum dijual, si Santi ini dibuat secantik mungkin. "Kamu sebenarnya orang mana?" "Orang Bogor." "Terus di mana
para pelaku itu. Tapi Santi tidak mau memberitahunya, karena memang kasusnya sudah selesai dan sudah terbongkar semua. Para pelakunya sudah dihukum mati. Karena memang zaman Orde Baru, pemerintah begitu tegas memerangi kelompok kriminal, apalagi kelompok organisasi terlarang semacam PKI atau Partai Komunis Indonesia. Lalu kamu meninggal karena apa? Sosok Santi meneruskan percakapan kembali sambil menangis. Dia ini meninggal karena diperkosa. Dia ini diperkosa oleh 6 orang pelaku yang semuanya berusia di atas 40 tahunan. Setelah selama 2 minggu berturut-turut, dia diperlakukan bak seekor binatang, dikurung dengan kurungan binatang, dirantai bagian lehernya. Tidak hanya pelecehan seksual yang ia dapat, melainkan kekerasan fisik juga selalu ia dapatkan. Diludahi, hinaan, biasanya dia ini mulai disiksa kalau sedikit menolak, diperkosa setiap malam sampai pagi secara bergantian. Karena tidak kuat, dia kebetulan kemaluannya ini kan juga sudah bisa dikatakan jebol karena tiap hari untuk bercocok tanam paksa. Akhirnya dia meninggal 19 Mei tahun 1976. Mayatnya dibuang di semak-semak, tepatnya di area kontrakan. Yang waktu itu, ya rumah kontrakan belum dibangun. Di sana mayatnya ditemukan sudah mengering. Tidak terasa, aku langsung menangis mendengar cerita darinya. Mbak, sudah mbak, jangan menangis. Aku sudah tenang kok dan senang karena udah punya teman. Ya mbak, doakan saja aku, ya supaya aku bisa mati dengan tenang. Aku memeluk Santi, tubuhnya sangat dingin sekali. Benar-benar anak yang sangat malang nasibnya, dan juga sangat memilukan untuk didengar. Tidak tahunya dari tadi si Siska ini mengikuti kami di sini. Sosok Santi tiba-tiba lenyap begitu saja. Dia tanya kenapa aku menangis dan bicara sendiri. Lalu siapa Santi? Aku jawab kalau aku sedang bersama Santi. Aku menceritakan semuanya soal apa dan siapa itu Santi dan juga masa lalunya. Mendengar hal ini, Siska ini langsung emosi. Tapi akhirnya dia tenang setelah aku bilang kasusnya sudah selesai dan para pelakunya sudah dihukum mati. Kami akhirnya berbincang. Kali ini Siska membuka percakapan. Tadi dia menceritakan kenapa dia ini sampai teriak-teriak tadi malam. Jadi saat Siska ketindihan, matanya ini tiba-tiba terbuka lebar. Dia kaget bukan main. Karena di depannya sudah ada sosok kepala terbang yang berwarna hitam. Lidahnya yang panjang, rambutnya menyentuh lantai, cukup besar ukurannya 2 kali kepala manusia, dan bertaring seperti Pluto. Sosok itu mendekat ke wajah Siska. Sosok itu tertawa sangat keras sekali yang suaranya membuat telinga orang menjadi sangat penging, dan juga sakit yang membuat Siska ini berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Mendengar hal itu, bulu kuduku langsung berdiri. Oleh sebab itulah, dia mengajakku ke pantai demi melupakan kejadian yang dialaminya. 2 hari kakak tidak pulang. 2 hari pula kami tidur di rumah paman dan bibi. Dan setelah 2 hari, kakak pun akhirnya kembali pulang ke kontrakan. Di situ kakak mengabari kalau hari ini kita akan pergi kembali ke Sragen karena ibu meninggal dunia. Aku yang mendengar kabar itu pun langsung menangis sejadi-jadinya. Kakakku juga ikut menangis. Siska juga karena budenya ini kan meninggal dunia. Pada hari itu juga kami langsung berangkat ke Sragen. Kami diantar paman dan bibi naik kereta. Di sana ibu sudah dikafani. Aku tanya kepada Bude kenapa ibu meninggal. Katanya ibu komplikasi lagi, sehingga jantungnya itu kumat. Saat ibu dibawa ke rumah sakit, di perjalanan nyawa ibu tidak bisa diselamatkan. Seminggu kami di Sragen dan harus kembali ke Bandung untuk kerja lagi. Hari terus berjalan, sampai akhirnya suatu malam, tepatnya bulan ke-10, kami bertiga ini diskusi lagi soal pekerjaan karena modal sudah cukup untuk buka usaha. Kami semua diskusi soal usaha apa yang harus kami buat.
kakak menginginkan buka restoran sate kambing di Sragen. Tapi aku tidak setuju karena aku tidak doyan daging kambing. Lah kan kamu gak makan kambingnya kan? Kalau buka kedai kopi aja gimana? Aku dan juga kakak langsung setuju, tapi mau tidak mau harus beli tanah atau ngontrak toko. Tapi pilihan pasti mengontrak toko karena ya harga tanah per meter pasti harganya itu mahal. Saat asik berbincang, tiba-tiba sosok Santi ini muncul di depan kami sambil menundukkan kepalanya. Sosok Santi berterima kasih dengan kami. Kami semua jelas-jelas melihatnya. Kakak tanya siapa dia, anak itu bilang namanya Santi. Si Santi ini langsung mengingatkan kami supaya secepat mungkin keluar dari rumah kontrakan ini karena rumah kontrakan ini rumah terkutuk. Santi menjelaskan, sosok hantu yang dilihat kakak dan Siska itu masih belum seberapa dan belum apa-apa. Karena ada sosok yang jauh lebih mengerikan lagi. Kalaupun nanti bertemu makhluk lain tidak perlu khawatir, karena ada sosok makhluk gede yang kemunculannya ini sangat ditakuti. Santi menjelaskan lagi, kalau sosok itu telah menghabisi seluruh keluarga di rumah ini, kecuali sang pemilik kontrakan yang tinggal di kota Bogor. Dia pun kemudian memberikan semua alamatnya supaya kapan-kapan kami ke sana sekedar mencari misteri rumah ini. Namanya adalah Bu Rizka. Kakak langsung mencatat semua alamatnya lewat HP-nya. Aku minta doanya supaya aku tenang di alam sana ya. Terima kasih Najwa, Siska, Sila yang telah mau berteman denganku walau hanya sebentar. Semoga kita bisa bertemu lagi di alam selanjutnya. Sosok Santi menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu kakak bertanya bagaimana bisa kenal Santi. Aku langsung ceritakan soal bagaimana bertemu Santi dan bagaimana masa lalu Santi yang kelam. Kakak yang mendengar merasa miris. Kakak langsung mengajak kami sholat berjamaah, mendoakan Santi dan juga ibu supaya tenang di alam sana. Setelah sholat berjamaah, kami kemudian tidur, tapi aku bangun sekitar jam 12 malam. Aku bangun karena hawanya sangat panas. Belum lagi kebelet pipis. Pas sampai di kamar mandi, aku melihat Siska. Siska ini telanjang bulat di kamar mandi, tapi seketika itu juga Siska berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dia berubah seperti monster. Ukuran tubuhnya menjadi besar, mulutnya benar-benar sangat lebar, dengan lidah yang menjulur keluar, belum lagi kukunya yang tajam siap mencapik-capik mangsanya. Aku yang melihat itu benar-benar terpaku. Badan tidak bisa digerakkan, sosok itu semakin dekat dan mengelus-ngelus pipiku dengan kukunya yang tajam. Sampai pipiku yang mulus ini lecet, karena tidak tahan dengan kondisi mengerikan, aku pun kemudian pingsan. Sila, kenapa kamu tidur di sini? Tanya kakakku. Aku terbangun dan juga semua ingatan tadi malam ini lenyap seketika. Pagi itu keadaan sangat mencekam. Kabut tebal ditambah hujan yang sangat begitu deras. Selama di rumah sendiri, keadaan memang benar-benar mencekam. Sosok Santi juga sudah tidak muncul lagi. Sampai akhirnya saat aku lagi bersih-bersih ruangan, di halaman belakang aku melihat dari jendela. Di sana berdiri sosok yang sangat-sangat besar. Sosok itu seperti genderuwo, tapi sosok itu bertanduk seperti kerbau, rambut panjang sampai ke tanah, berlumuran darah. Muka dari sosok itu sangat seram sekali. Aku yang melihat dari jendela langsung lari masuk ke dalam kamar dan menguji diri. Aku tidur kembali dan tidak lama kemudian aku lagi-lagi terbangun. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, tubuhku ini tergeletak seperti orang mati. Apa aku sudah mati ya? Aku berusaha keras masuk ke dalam tubuhku kembali, tapi usaha itu sia-sia. Setelah melakukannya berkali-kali, akhirnya aku berhasil untuk masuk ke tubuhku, dan aku terbangun dengan napas yang tersengal-sengal. Karena takut kejadian itu terulang lagi dan lagi, kuputuskan akan bersantai-santai di teras. Aku keluar dari kamar dengan rasa deg-degan. Keadaan gelap karena waktu itu mati lampu. Saat kemudian buka pintu perlahan,
Astagfirullah. Sosok besar itu pun sekarang berdiri di ruang tengah. Seketika itu aku masuk kamar lagi dan mengunci pintu, lalu bersembunyi di lemari. Di sini aku menangis ketakutan. Selang setengah jam, terdengar langkah kaki yang masuk kamar dengan suara napasnya yang berat. Aku sadar kalau sosok besar itu pun sekarang masuk kamar. Tiba-tiba, lemari tempat aku bersembunyi digoyang-goyang oleh makhluk itu. Makin lama, makin kenceng goyangannya, sampai aku terlempar keluar dari lemari. Namun saat aku keluar tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Tidak ada sosok hantu dan pintu kamar pun masih terkunci. Aneh memang. Saat aku berusaha keluar dari kamar, pintu kamar tidak bisa dibuka. Pintu seolah berat untuk dibuka. Akhirnya, tubuhku merasa kaku semua. Hanya mata yang bisa bergerak. Ketika aku melirik ke atas, astagfirullah, astagfirullah. Sosok makhluk besar itu wajahnya tepat berada di atasku sembari tersenyum dengan lebarnya. Di sini aku menyesal karena tidak hafal ayat kursi. Hanya bermodalkan bismillah berkali-kali, aku terlepas dari cengkeraman makhluk ataupun sosok itu. Aku langsung keluar dari kamar itu. Namun di sana telah berdiri sesosok kuntilanak. Saat aku akan berlari ke halaman depan, di hadapanku sudah berdiri sosok besar yang masuk dari pintu utama. Jadi aku sekarang berhadapan dengan sosok besar itu. Badanku langsung lemas sekali dan juga langsung kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Keringat langsung mengucur dengan deras. Dia kemudian menghalangiku seolah dia tidak menginginkanku untuk keluar. Tidak akan kubiarkan kalian bisa keluar dari rumah ini. Hahaha. Ujarnya dengan tawa yang sangat keras sekali. Sosok itu lalu mencengkeram leherku sampai aku jatuh pingsan. Ketika aku bangun, di sana sudah ada kakak dan Siska yang menemaniku di kamarku. Mereka tanya kenapa aku kok bisa pingsan seperti itu. Tapi aku seolah lupa semuanya kejadian yang aku alami tadi itu. Malam itu kakak bilang kalau dia sudah keluar dari pekerjaannya. Jadi mulai besok kami bertiga ini akan sama-sama kerja di toko batik paman dan juga bibi. Mereka kemudian membelikanku ayam bakar. Malam itu kami makan bertiga. Tidak lagi-lagi saat aku makan sampai habis. Tidak ada makanan yang masuk ke mulutku. Kakak dan juga Siska saling tanya. Sampai makanan habis, mereka ini merasa tidak ada makanan masuk. Lalu dicoba ambil biskuit. Saat masuk mulut, biskuit itu langsung hilang. Kami kaget bukan main. 2 hari kemudian, 2 hari itu pula kami tidak bisa makan makanan enak. Kalau makanan murahan baru bisa masuk. Kalau makanan mahal seperti burger, pizza, dan juga ayam panggang lenyap di mulutku. Sampai malam harinya, saat aku dan juga Siska nongkrong di teras. Dia ini cerita kenapa dari tadi pagi perutnya sakit, kalau sehari lalu dia mengalami tindihan. Jadi si Siska ini kalau di rumah pasti selalu pakai sport bra, entah beraktivitas atau mau tidur. Sebuah pakaian mirip tank top tapi setengah badan, jadi perut dan juga pusarnya kelihatan. Dia tidur terlentang sampai akhirnya tiba-tiba matanya ini langsung terbuka semuanya. Di sana berdiri sosok Santi. Lama-lama sosok Santi mendekat lalu menindih. Dia memainkan pusarnya Siska. Awalnya Siska ini mendesah terangsang karena pusar wanita bagian yang cukup sensitif. Tapi rasa terangsang itu perlahan berubah menjadi rasa yang teramat sakit. Sosok Santi yang berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Menjadi sosok besar yang sempat menerorku pagi hari. Sosok itu kemudian menusuk pusar Siska dengan kukunya yang tajam. Tidak hanya ditusuk, makhluk itu melecehkan Siska. Dia menjelati wajah Siska dengan lidahnya yang menjulur sangat panjang. Sosok itu sembari berkata, "Kalian tidak akan kubiarkan lolos." Siska baru bisa tersadar setelah dia bernafas sekuat-kuatnya sembari membaca ayat-ayat suci yang ia hafal.
Hari terus berlanjut. Sampai akhirnya aku bermimpi bertemu dengan sosok Santi. Aku dan juga Santi jalan-jalan di pasar dekat kota. Saat sedang asik-asiknya melihat barang yang mau dibeli, entah kenapa orang-orang pada lari semua. Santi pun mengajakku lari karena kata Santi, si besar itu datang, tapi kami kemudian terpisah. Saat pisah itulah sosok besar itu mendatangiku. Hahaha, mau lari kemana kau? Aku langsung terobos saja lewat samping. Tapi dia ini langsung mencengkeram leherku sangat kuat sekali sampai aku tidak bisa bernapas. Tidak hanya dicengkeram, tapi diangkat. Aku tidak akan membiarkan kamu semua lari, karena kalian sudah kurang ajar. Kalian telah masuk daerah kekuasaanku dengan melakukan sholat dan sembahyang. Aku tidak terima tempatku ini diusik. Sosok itu pun membantingku ke lantai lalu kemudian menginjakku. Aku tiba-tiba bangun dari tidur. Badanku sakit semua seperti habis dibanting itu. Di sini aku sadar kalau aku diteror. Kakak juga mengalami hal yang sama, tapi tidak semengerikan yang aku alami. Karena rumah ini adalah rumah terkutuk, akhirnya ya kami memilih langsung meninggalkan rumah terkutuk ini dan mencari kontrakan baru. Dan alhamdulillah, baru sehari dapat rumah kontrakan baru. Lingkungan juga ramai, tapi gangguan dari sosok si besar tersebut berlanjut. Perut Siska masih sakit. Karena terus-terusan merasa sakit, akhirnya kami semua bawa dia ke dokter. Saat dicek, si Siska ini dinyatakan positif kanker usus. Nangis dia. Kami semuanya kaget. Akhirnya dia harus tinggal di rumah sakit sebelum kankernya ini parah. Di rumah kontrakan baru, gangguan terus berlanjut. Mulai mimpi tindihan ketika kakak lagi sholat isya. Dia merasa diawasi. Kejadian itu berlanjut terus-menerus sampai seminggu lamanya. Karena gangguan tidak kunjung berhenti. Akhirnya, kakak akan mengajakku ke rumah pemilik kontrakan itu besok. Tapi pagi harinya ini kakak jatuh sakit. Dia sakit demam dan badan pun menggigil semua. Kakak bercerita jika tadi malam ia sempat bertemu dengan sosok besar ketika dia mau ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ia dikejutkan dengan sosok yang sangat mengerikan tepat di depannya. Kakak yang biasanya tidak takut hantu kali ini langsung ciut dan gemetar hingga menggigil. Sosok itu hanya berdiri saja sambil melototin dan tertawa. Ini adalah pertama kali ia langsung bertemu dengan sosok itu di alam nyata. Karena kakak sudah takut dengan sosok itu, ia langsung masuk kamar dan tidur sambil terus menggigil. Dan kemudian selalu terdengar bisikan, "Kamu akan mati." Terus-terusan sampai ia berhenti pada saat azan subuh berkumandang. Akhirnya aku akan berangkat sendirian ke rumah pemilik kontrakan dan akan menanyakan kenapa kontrakan itu angker. Sebelum ke rumah kontrakan, aku sempat ke rumah sakit melihat keadaan Siska. Keadaan justru tidak baik. Ia makin parah. Perutnya malah membuncit. Bahkan dokter bilang kalau penyakit Siska bukan kanker maupun tumor, tapi penyakit langka karena di dalam perutnya tidak terdeteksi sel kanker maupun tumor. Sekitar jam 2 siang sampailah aku di kota Bogor naik taksi. Di sana, rumahnya sangat sederhana yang ditinggali satu orang wanita berumur sekitar 40 tahunan lebih itu. Namanya adalah Bu Rizka. "Ada apa kesini, nak?" "Maaf, sebenarnya rumah itu ada apanya ya, Bu? Kenapa semua keluarga saya sakit semua?" Tanpa basa-basi, aku langsung tanya soal rumah kontrakan tersebut. Jawaban yang Bu Rizka berikan tidak terduga. Dia menyalahkan kami semua. "Ya kenapa kamu harus tinggal di sana dengan waktu yang lama?" Aku langsung mendesak dengan pertanyaan. "Memangnya ada apa dengan rumah itu?" "Rumah yang kalian tinggali itu adalah rumah santet." Mendengar hal itu, bulu kudukku langsung berdiri semua. Solusinya aku harus mencari pertolongan secepat mungkin dan direkomendasikan pergi ke Banten. Carilah seorang ulama yang bernama Ustadz Maman.
Karena kalau sudah sakit, akibat sosok si besar itu sudah dipastikan itu adalah penyakit non-medis dan dipastikan korbannya pasti akan mati dalam waktu yang singkat. Karena itulah santet jenis pring sedapur. Di sini aku mendengar dengan perasaan berdebar-debar. Jantung terasa mau copot. Maaf bu, apa itu santet pring sedapur? Itu adalah santet yang sangat berbahaya, yang tujuannya itu adalah menghabisi seluruh keluarga yang disantet itu. Setelah berbincang yang cukup lama, akhirnya aku pun langsung buru-buru pergi. Tapi Bu Rizka melarangku karena ada hal yang penting yang akan diceritakan. Dia masuk ke ruangan dan segera dia kembali dengan membawakanku segelas susu dan juga roti brownies. Ini silakan dimakan dan juga diminum. Kalau gagal, itu tandanya kamu akan mengalami sakit yang tidak wajar dalam waktu dekat ini. Ketika aku coba, ketika makanan dan juga minuman masuk mulut, semuanya itu lenyap. Tidak ada yang masuk perut, hilang begitu saja, tidak tersisa. Aku langsung lemas tidak berdaya, karena kalau makan makanan tidak enak pasti bisa masuk, kecuali air putih bisa masuk juga. Bu Rizka yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala saja. Akhirnya dia membuka cerita kenapa rumah itu bisa sangat angker sekali. Dulu mereka tinggal di situ sudah lama sekali. Rumah itu didirikan pada tahun 1976. Di sini aku tanya soal Santi. Mereka bilang kalau dulu dia dan juga keluarganya sempat mengevakuasi jenazah Santi. Saat Bu Rizka ini masih TK, kondisi Santi sudah benar-benar sangat memprihatinkan. Siapapun yang melihatnya pasti bikin miris sekali. Bu Rizka lalu kemudian masuk ke ruangan. Sekitar 10 menit keluar lagi, dia kemudian mengambilkanku foto, yakni mayatnya Santi. Masih bagus dan juga masih awet. Ada 3 foto, di situ ada foto Santi yang masih hidup berfoto bersama ayah dan ibunya. Ada Santi yang berfoto bersama Bu Rizka saat masih kecil. Lalu ada mayatnya Santi yang sudah meninggal. Sangat miris sekali tubuhnya, sangat memprihatinkan. Di situ kemaluan Santi ini dan juga duburnya sudah menyatu. Aku bertanya bagaimana bisa ada foto Santi masih hidup, ayah dan juga ibunya. Bu Rizka ternyata kenal sama orang tuanya Santi, karena ayah dan juga Bu Rizka ini orang asli Bogor, dan kebetulan ini adalah rumah asli ayahnya Bu Rizka. Aku tanya, kata si Santi dia ini kesepian. Bu Rizka menjawab iya, satu-satunya teman hanya Bu Rizka saja, tidak ada yang lain. Jadi istilahnya kurang teman. Dia benar-benar kesepian saat orang tuanya Bu Rizka ini pindah lokasi. Lalu aku bertanya di manakah rumah Santi. Bu Rizka bilang, kalau rumah Santi dekat sini, tapi sekarang sudah dibongkar dan jadi area kebun kosong. Bu Rizka menambahkan bagaimana bisa rumah itu menjadi angker. Jadi Bu Rizka yang pada saat itu sudah berumur sekitar 28 tahun di tahun 1995. Dia menikah sama seorang pria bernama Reza Ardiansa. Waktu itu mereka membuat usaha dan alhamdulillah sukses, hingga punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Namanya adalah Adit dan juga Yeni. Tapi dalam rumah tangganya ada orang yang tidak senang, pelakunya orang yang suka padanya saat dulu. Jadi dulu sebelum menikah, Bu Rizka ini dikejar-kejar sama seorang pria, namanya Yanto, seorang bad boy berandalan, yang kebetulan dia ini teman sekolahnya Bu Rizka sewaktu SMA. Karena Bu Rizka waktu itu sangat cantik, kalau aku lihat Bu Rizka ini memang cantik, walaupun sudah berbaya. Yanto ini mengejar Bu Rizka sampai akhirnya Bu Rizka menikah. Bu Rizka jelas menolak, terus-menerus. Karena ya si Yanto ini, orangnya ini temperamental dan benar-benar sangat emosional, dan dia itu benar-benar kasar. Saat Bu Rizka sudah tunangan, si Yanto ini meneror dengan mengirimkan surat yang isinya penuh nada ancaman. Sekarang saya tanya sama kamu nak, kamu tidak punya suami kayak begituan kan? Tidak kan? Amit-amit bu, saya ya jelas tidak mau. Terus sekarang di mana si Yantonya bu? Si Yanto ini sudah menikah dan tinggal di Bandung. Tapi meskipun sudah menikah, si Yanto ini belum puas melampiaskan kejahatannya.
Karena si Yanto ini orangnya bad boy, pasti yang gak suka kalau melihat kesuksesan keluarga saya. Akhirnya santet pun dilakukan olehnya di tahun 2000. Di tahun 2000, sebelum santet terjadi, Bu Rizka sama keluarganya diberikan surat ancaman dari Yanto kalau mereka semua harus mati dengan cara disantet. Awalnya mereka menganggap remeh, tapi benar. 3 minggu berturut-turut, mulai dari suami hingga anaknya yang paling kecil, mereka sakit yang tidak wajar. Suaminya sakit perut kembung hingga membuncit. Anak laki-lakinya, anggota badannya infeksi hingga membusuk. Anak perempuannya tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa makan hingga kurus. Bu Rizka sempat kena, yakni demam. Hingga 3 minggu kemudian, mereka meninggal dalam seminggu berurutan, mulai dari suaminya hingga anaknya yang paling kecil. Hanya Bu Rizka saja yang selamat dari santet tersebut. Memang saat keluarganya meninggal dengan tidak wajar, Bu Rizka sempat dibawa ke rumah ulama Banten, namanya Ustadz Maman. Dan terbukti, ada sosok besar yang mengincarnya. Akhirnya sama Ustadz Maman ini diruqyah. Dan alhamdulillahnya sembuh dengan berpesan jangan kembali lagi ke rumah lamanya itu. Bu Rizka harus menginap di rumah Pak Ustadz selama seminggu karena untuk memastikan santet benar-benar tidak kembali. Bu Rizka sempat bertanya, kenapa tidak boleh kembali ke rumah? Karena sosok besar yang diyakini makhluk kiriman sekarang menempati rumah itu karena suka dengan rumah tersebut. Dan selama Bu Rizka menginap di rumah Ustadz Maman, ada kabar kalau ayah dan juga ibunya meninggal dunia karena tokonya terbakar. Jadi ada 2 orang saksi mata yang pada kala itu bilang toko minimarketnya dilempar bom api molotov oleh 2 orang yang berboncengan motor, dan sampai sekarang pelakunya belum bisa ditemukan. Akhirnya, Bu Rizka ini tinggal di rumah almarhum neneknya dan rumah lamanya dikontrakan, bahkan katanya itu gratis. Untuk mencantumkan nomor telepon Bu Rizka dibantu oleh tetangganya, karena jelas dia tidak berani kembali karena makhluk itu sampai sekarang mencarinya. Aku kesini masih dalam guna-guna, berarti sosok besar itu tahu dong kalau Bu Rizka ada di sini. Tapi Bu Rizka tetap tegar dan tidak apa-apa. Katanya makhluk itu akan mengikuti ketika malam sudah datang. Bu Rizka bilang kalau di mulutku itu ada satu kekuatan seperti portal yang membuat makanan enak tidak bisa masuk ke mulut. Kata Bu Rizka dia tidak mengejar ketika siang hari. Belum lagi rumah ini sudah dipagari sama Pak Ustadz Maman. Bu Rizka tiba-tiba masuk ke dalam dan juga ganti baju rapi. Katanya dia akan mengantarkanku ke rumah Ustadz Maman. Akhirnya aku kemudian diantar sama Bu Rizka dengan naik mobil Daihatsu Zebra tahun 90-an. Bu Rizka yang menyetir sementara aku duduk di sampingnya. Dalam perjalanan aku tanya apakah si Yanto ini masih mengganggu. Katanya dulu iya, sering diteror lewat telepon. Sehingga nomor rumah kontrakan atas nama Sabto, tetangga yang membantunya itu. Tapi sampai sekarang tidak pernah meneror. Sekitar jam 6 sore pas matahari terbenam, kami sampai di lokasi tujuan. Sementara, seorang ustadz berpeci merah sudah duduk di depan teras sambil meminum kopi. Seolah ada yang ditunggu ketika kami masuk ke terasnya. Sini, wah bahaya ini, ucap Ustadz Maman dengan nada panik dan langsung menyambut kami. Kami duduk di teras rumahnya. Belum sempat berbicara pada Pak Ustadz ini menyuruh kami supaya hari ini juga mengantarkannya menemui kakak dan juga Siska karena kalau telat bisa meninggal dunia. Aku tanya kenapa Pak Ustadz bisa tahu. Jadi dia dari dulu semenjak santet yang menimpa keluarga Bu Rizka, dia selalu memantau rumah terkutuk itu. Lalu, kenapa dia selalu memantau rumah terkutuk itu? Karena sosok besar masih mencari Bu Rizka hingga saat ini. Pak Ustadz ini bilang, kenapa rumah terkutuk itu dikontrakan? Karena waktu itu, satu-satunya penghasilan Bu Rizka yang sekarang ini juga bekerja jualan jasa catering makanan, sehingga sekarang rumah kontrakan itu dijadikan usaha sampingannya. Bu Rizka juga menegaskan, jangan tinggal sampai setahun, karena santet Prince dapur akan datang. Dari dulu hingga sekarang yang mengontrakannya 3 keluarga saja,
sementara kami yang terakhir. Karena selain santet pring sedapur, rumah itu disantet tanah kuburan sehingga sulit dapat pelanggan. Pak Ustadz juga menambahkan jika sebelumnya minimarketnya Bu Rizka juga kena santet tanah kuburan, sehingga dulu usahanya sulit laku hingga akhirnya dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Apa Pak Ustadz? Tanya Bu Rizka. Pak Ustadz menjawab, kalau santet kuburan itu adalah santet yang tujuannya menjatuhkan bisnis usaha atau perusahaan. Kalau sudah kena santet tanah kuburan, maka biasanya sudah dipastikan sulit dapat pelanggan atau bahkan tidak ada sama sekali. Wah, iya juga ya. Sebelum minimarket itu kebakaran, dulu sempat sepi sekali padahal ya sebelumnya itu kan ramai. Mohon maaf Pak, apakah yang menyantet ini orangnya masih hidup? Tanyaku. Pak Ustadz yang mendapatkan pertanyaan tersebut langsung tutup mata dan berkata, yang menyantet masih hidup, berkelimpang harta malahan, tapi harta itu didapat dengan cara pesugihan. Cara pesugihannya pun dengan memberikan uang ratusan ribu di stasiun, karena orang itu biasa beroperasi di kereta. Bapak-bapak yang ngasih aku dan juga kakak uang 700 ribuan itu. Kemudian aku cerita kalau aku dan juga kakak pernah diberi uang 700 ribu. Pak Ustadz langsung bilang, ini orangnya memang licik. Sudah banyak tumbal yang jatuh di tangannya. Di sini aku sangat bersyukur karena kami masih terselamatkan. Pak Ustadz pun kemudian menyuruh kami masuk ke dalam. Di ruang tamu, kami ini berdua disuruh untuk duduk bersila, bersampingan dengan tutup mata katanya. Ya katanya dia itu mau diruqyah supaya gangguan dari sosok besar itu hilang. Terdengar mulut Pak Ustadz kemat kamit, mungkin ada setengah jaman. Setelah selesai kami disuruh minum. Ketika kami minum, kagetnya bukan main. Air itu sangat dingin. Kata Ustadz, kami ini sudah aman sekarang. Setelah selesai ruqyah, Pak Ustadz minta diantar ke lokasi Siska dan kakak. Sebelum berangkat, aku sempat bertanya kepada Pak Ustadz. Iya kan katanya kalau setahun, tapi kok di bulan 10 udah dapat teror ya Pak? Pak Ustadz pun kemudian bilang itu gara-gara kita sudah diberitahu oleh sosok Santi kalau di rumah itu ada sosok yang lebih mengerikan lagi. Karena itu makhluk bukan sembarangan. Jelas dia pintar, dia mencegah kami pergi. Kalau sampai pergi dia rugi, tidak dapat mangsa. Kalaupun berhasil pergi itu, maka ya sampai kapanpun terus dikejar sampai kami benar-benar mati. Bu Rizka yang mendengar penjelasan dari Ustadz Maman langsung terdiam. Singkat ceritanya, setelah perjalanan jauh, akhirnya kami dijemput oleh Siska dari rumah sakit. Awalnya kami cekcok sama perawat di sana yang orangnya itu judes. Tapi karena terus dipaksa oleh kami, akhirnya para perawat mau melepas Siska. Di sana Siska diikat, terus kemudian mengeram kesakitan. Perutnya semakin membuncit, dipusar, terluka terus sampai mengeluarkan darah. Akhirnya sampai di rumah ada paman dan juga bibi. Mereka tanya dengan nada marah. Kamu itu dari mana saja? Kok dari tadi malah pergi? Itu kakakmu sakit tuh. Nggak bisa bicara, badannya itu menggigil semua itu. Siska dan juga Mbak Najwa kena santet pring dapur. Mendengar hal itu, kaget mereka. Siska dibaringkan di ruang tengah. Melihat itu, Lek Yadi dan juga Mbak Esti langsung menangis. Siska, kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa? Siapa yang tega membuat kamu jadi seperti ini? Kami bertiga masuk kamar untuk membawa kakak keluar. Di sana kakak menggigil tidak bisa bicara. Sudah seperti orang kejang-kejang. Badannya sampai memutih seperti mayat. Saat kami bopong, Bu Rizka ini sempat bilang, dinginnya seperti es. Mereka berdua, yaitu kakak dan juga Siska, dibaringkan di ruang tamu beralaskan karpet. Lalu Ustadz Maman bersila sambil komat kamit. Kami harus ikut bersila di belakangnya. Situasi malam saat itu benar-benar sangat mencekam. Sekitar 5 menitan tiba-tiba lampu rumah semuanya pecah. Ustadz bilang jangan panik. Setelah cukup lama ritual ruqyah, Pak Ustadz meminta mengambilkan 2 gelas air putih. Aku menuju ke dapur yang gelap gulita. Sampai di sana, saat sedang mengambil air putih di belakang, sosok si besar itu telah berdiri. Sosok itu langsung meludah ke arahku.
Aku berhasil menghindar dan untung saja Pak Ustadz langsung datang dan bilang, "Allahu Akbar," sambil menyabetkan tasbihnya. Sosok itu kemudian lenyap, tapi bukan berarti dia tewas. "Wah, tadi aku diludahi tapi tidak kena." "Wah, jangan sampai kena, nanti kulit kamu bisa melepuh dan tidak bisa sembuh." Pak Ustadz kemudian meminumkan air itu kepada kakak dan juga Siska. Siska yang tadinya mengerang kesakitan dan kakak yang menggigil, akhirnya bisa sadar kembali. Teror belum selesai. Aku dan juga Puriska disuruh bersila di belakang dia, sementara Pak Ustadz bersila di depan. Kata Pak Ustadz, kalau kita akan perang melawan dukun, bukan satu dukun tapi 3 orang dukun sekaligus. Karena 2 masing-masing dukun itu telah mengirim 2 sosok lagi. Kakak yang sudah pulih memilih untuk ikut ritual, sementara Siska dibawa oleh paman dan juga bibi menuju kamar untuk diistirahatkan karena keadaan Siska yang sangat parah. Pak Ustadz menyuruh kami mengikuti membaca surat-surat antara lain surat An-Nas, surat Al-Kahfi, dan ayat kursi. Sambil tutup mata kami mengikuti Pak Ustadz membaca surat-surat pendek. Sekitar 5 menitan tiba-tiba kami berteleportasi di suatu tempat yang gelap, seperti alam anta beranta atau mungkin limbo. Di sana aku melihat Pak Ustadz terus berjalan, sampai pada akhirnya di depan muncul 3 sosok, yakni sosok besar yang sempat meneror kami, sosok besar bermata 1, sosok besar berkepala 2. Mereka menantang, "Beraninya kamu bantu anak-anak itu, mereka adalah tumbal untuk kami." Hahaha. "Hei, bangsa demit, itu bukan tempatmu. Pulang atau kalian dan juga majikanmu itu tewas. Berani-beraninya kalian menantang kami. Cari mati kau ya." Pak Ustadz langsung bentrok dengan 3 sosok besar itu. Pertarungan pun seperti tidak masuk akal. Di mana manusia melawan bangsa buto dan juga naga dengan tangan kosong. Tapi kalau yang ini sangat nyata. Tendangan dan juga pukulan ia arahkan kepada orang itu. Tapi 3 sosok mengerikan itu selalu bangkit kembali. Akhirnya Pak Ustadz tumbang setelah mendapatkan tendangan dari si mata 1. Dia bangkit kembali dan melawan lagi. Tapi dia sering tumbang karena sering kalah kekuatan. Dia lalu bersila sembari berkemat-kamit. Mereka terus membabi buta, tapi kali ini tangannya tidak bisa mengenai Pak Ustadz setelah tertahan oleh pelindung gaib Pak Ustadz itu. Sampai akhirnya di belakang Pak Ustadz muncul sesosok makhluk berbentuk manusia agak tinggi sekitar 2 meter, membawa pedang, bersorban, dan memakai baju muslim, jenggot panjang warna putih. Selain itu, kemudian muncul seekor harimau putih. 2 sosok itu langsung menyerang 3 sosok besar tersebut. Mereka semua lenyap, begitu juga dengan 2 sosok yang diyakini kodam Pak Ustadz. Kami membuka mata, kata Pak Ustadz ini belum selesai, tapi pemandangan mengerikan kembali terjadi. Pak Ustadz terus memaksa kami untuk bersila sambil terus bersikir. Di depan kulihat ada 2 sosok kodam melawan 3 sosok besar. Keadaan semakin mencekam. Rumah terasa seperti terjadi gempa bumi yang hebat. Sampai-sampai paman dan juga bibi panik waktu itu karena getaran yang sangat kuat. 3 sosok itu terus menyerang 3 sosok besar terus menerus. 3 sosok itu antara kabur atau bertahan. Tapi mereka ini tidak bisa berlari karena sudah dipasang pelindung gaib. Sampai akhirnya pemandangan yang amat sangat sadis itu terlihat dengan jelas. Sosok manusia putih itu menebas 2 kepala sekaligus dari sosok besar berkepala 2. Darah mengalir sangat banyak. Sosok harimau menumbangkan sosok bermata 1, lalu mencukil bola matanya. Sambil mencapik-capik lehernya hingga putus, teriakannya sangat kencang sekali. Lalu yang terakhir, sosok besar yang selalu meneror kami, harimau putih menggigit pundaknya dari belakang. Lalu si manusia putih menusuk perut sosok besar itu dengan pedangnya. Lalu pedangnya diangkat ke atas dan diiris ke bawah, sehingga makhluk itu terbelah menjadi 2 bagian dari atas sampai ke bawah.
Darahnya benar-benar banyak sekali, sampai seluruh ruangan penuh dengan genangan darah. Baunya anjir. Pak Ustadz kembali menyuruh kami untuk tutup mata. Ketika mata ditutup, langsunglah kembali ke alam limbo. Kulihat Pak Ustadz sekarang berhadapan dengan 3 orang dukun. Pak Ustadz sempat cekcok sebentar dengan ketiga dukun congkak itu. Mereka bilang kalau kami ini adalah manusia rendahan. Mereka menginginkan kamu menjadi tumbal supaya menambah kekuatannya. Mereka mengaku paling sakti, bukan dukun biasa. Pak Ustadz bilang jangan sombong, karena di atas masih ada Allah. Namun, para dukun itu ternyata menghina Allah. Malahan ada yang meludah. Mereka bertiga mengeluarkan telur hitam. Semuanya dilempar ke bawah dan juga pecah. Isinya yang pertama api terbang, yang kedua ribuan gelabang, yang ketiga isinya paku besar yang berkarat, juga arah Pak Ustadz. Tapi semuanya ditepis oleh Pak Ustadz dengan tasbihnya. Pada akhirnya ketiga serangan santet itu malah balik menyerang dukun. Ada yang terbakar hingga nyaris menjadi abu. Ada yang pakunya menusuk seluruh tubuhnya. Hingga ada yang tubuhnya kemasukan ribuan gelabang. Mulai hidung, mulut, mata, telinga, dubur, dan yang pasti dikerubungi ribuan gelabang. Suara teriakan kesakitan seperti orang disiksa pun terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, keadaan sudah membaik. Tidak ada lagi darah, hanya saja barang berjatuhan. Para dukun itu sekarang sudah tewas seperti yang ada di alam limbo. Itu semua berkat bantuan zikir kalian. Kita bisa menang. Kalau tidak ada kalian, ini rasanya hampir mustahil sampai bisa menang seperti ini. Setelah itu kami merapikan barang-barang kembali. Tapi kami belum bisa senang dulu, karena si Siska ini harus segera diobati. Aku tanya, kenapa tidak dari tadi tidak diambil? Kata Pak Ustadz, akan percuma. Di perut akan muncul pakunya lagi dan lagi. Paku? Semua ya jelas kaget lah. Ya gimana tidak kaget? Kok ya bisa-bisanya ada paku bisa masuk perut manusia? Di situ Siska menangis. Pak Ustadz ambil pisau dapur, lalu pisau itu ditusukkannya ke bagian pusar yang terus keluar darah. Akhirnya membentuk sebuah lubang. Cara mengambil pakunya itu juga di luar nalar. Di pisau seperti ada magnetnya. Kalau saja tadi kita terlambat dikit, udah meninggal si Siska ini. Di situ ada sekitar 34 paku. Semuanya karatan. Setelah selesai, malam itu pun ya Siska dibawa kembali ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Singkat ceritanya, setelah dirawat inap selama seminggu, akhirnya Siska sembuh dan langsung normal kembali. Kami bertiga berterima kasih sama Pak Ustadz Maman dan juga Bu Rizka yang sudah mau membantu kami menghadapi serangan santet bering sedapur yang sangat mematikan ini. Setelah seminggu lamanya, Pak Ustadz ini memerintahkan kami bertiga membakar rumah kontrakan itu supaya tidak menjadi sarang demit. Akhirnya kami laksanakan juga dengan dibantu oleh Pak Ustadz. Api disulut perlahan mati. Akhirnya setelah dibantu oleh Pak Ustadz, baru bisa benar-benar terbakar. Sebulan kemudian, kami keluar dari rumah kontrakan dan akan kembali ke Sragen, mau membuka kedai kopi. Siska juga ikut kami ke sana. Sebelum pulang, kami ini sempat mampir ke rumah Bu Rizka dan Pak Ustadz Maman, sekedar bertamu dan juga menyambung silaturahmi. Pas di rumah Pak Ustadz Maman, aku sempat tanya, bagaimana keadaan Yanto, si pengedar uang pesugihan? Sama Pak Ustadz ini di Terawang, Pak Yanto ini meninggal dengan tidak wajar. Tubuh Pak Yanto terbakar sendiri secara spontan, hangus tanpa sisa. Tapi anehnya, yang lainnya tidak ikut terbakar, hanya mengenai dirinya saja. Peristiwa ini disebut pembakaran tubuh manusia secara spontan. Setelah bertamu kami pamit. Setahun kemudian, alhamdulillah usaha kedai kopi kami di Sragen lancar-lancar saja. Kami meningkatkan keimanan kami dan juga selalu waspada akan datangnya santet yang terkutuk, karena santet itu benar-benarlah ada. Akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.